Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bab kelima. Bab kelima ini bagian dari Nabi Muhammad SAW. Pasal ke-26 tentang penglihatan Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW ini melihat ke bawah. Lebih sering melihat ke bawah. Nabi sering melihat ke bawah begini. Ya, karena Nabi itu memang sangat tawadhu. Bahkan ketika Fathu Mekah, kamu tahu Fathu Mekah? Fathu Mekah ketika Nabi mengepung Mekah, sudah Fathu Mekah mendapatkan kemenangan untuk merebut kembali Mekah maksudnya. Itu waktu itu Nabi saking tawadhunya itu, Nabi menunduk begini hingga dagunya menempel ke dadanya. Saking tawadhunya. Biasanya kan kalau orang menang kan dia congkak begini kan, menang. Tapi kalau Nabi dia saking tawadhunya. Jadi memang orang paling tawadhu itu Nabi Muhammad SAW. Itu bayangkan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi itu la'ala khuluqin azim, akhlak Nabi itu azim, agung. Di antara tawadhunya juga agung. Seluruh sifat-sifat yang baik kalau kepada Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad paling jago. Bersedekah. Nabi Muhammad kalau bersedekah enggak tanggung-tanggung. Di antara dua gunung, kambing oleh Nabi Muhammad disedekahkan seluruhnya. Enggak takut miskin. Jadi lebih sering melihat ke bawah daripada melihat ke langit. Dan ketika tidak menghadap ke orang, kalau bersama orang maka menghadap kepada orangnya. Kalau ketika diam gitu sering melihat ke bawah. Kan Nabi Muhammad SAW ini melihat hingga tembus ke langit lapis 7. Penglihatan Nabi tembus. Karena Nabi orang suci, orang wali aja. Ada yang tembus kemana-mana. Lalu Nabi ini ketika melihat pada malam hari sama dengan siang hari. Jadi mau siang mau malam penglihatan Nabi tetap sama. Jadi malam-malam kayak siang gitu. Dan Nabi melihat saf di belakangnya itu seperti melihat di depannya. Jadi ketika Nabi sholat misalnya, nggak usah menoleh, itu tahu yang terjadi di belakang. Nabi Muhammad, penglihatan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW suka sekali melihat warna hijau. Saya kan hijau nih, atau daun-daunan hijau kan, pohon-pohon. Itu suka Nabi melihat yang hijau-hijau. Karena memang kalau menurut kedokteran kan, kalau melihat yang hijau-hijau bisa menyehatkan mata. Menurut kedokteran. Iya. Dan Nabi suka juga melihat air yang mengalir. Nabi suka melihat air yang mengalir. Dan suka melihat buah utruj. Utruj ini buah yang harum. Buah limau. Dan Nabi suka melihat buah apel. Nabi suka melihat buah apel. Pasal ke-27 suara Nabi. Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW itu suaranya paling bagus. Suara Nabi ini indah sekali. Dan suara Nabi itu nyampe ke tempat yang jauh. Yang nggak bisa sampai orang lain suaranya nggak sampai, suara Nabi nyampe. Pasal 28 tentang perkataan Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu suka berdiam. Diamnya panjang.
tidak berkata-kata gitu. Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad diam ini ketika berkata-kata yang tidak bermanfaat atau tidak mengandung pahala atau selain berzikir. Karena Nabi itu berzikir di setiap waktu, berjalan berzikir, selalu berzikir kepada Allah. Kalau tidak ada kebutuhan agama, maka Nabi itu diam. Misalnya mengenai hal-hal duniawi misalnya. Kalau ada kebutuhan tentang amaliyah atau ilmiah, maka Nabi dia berkata. Nabi ini tidak suka banyak berkata kecuali kata-kata atau sabda yang bermanfaat. Dan menghindari orang yang berkata tidak baik. Orang berkata jorok gitu dihindari oleh Nabi. Kalau ada orang yang berbicara haram, maka Nabi melarang orang tersebut. Dilarang untuk jangan, itu haram misalnya. Nabi ini kalau berkata, dia selalu kinayah, pakai kinayah. Kalau misalnya untuk kata-kata yang memalukan, jadi lisan Nabi ini kalau jorok-jorok itu gak ngomong. Misalnya gimana yang jorok tuh. Misalnya kalau bangun tidur, kamu itu dianjurkan untuk mencuci tangan. Nah, Nabi bersabda karena tangan kamu tidak tahu nyampe kemana. Maksudnya ini kan halus, perhatikan. Karena kamu nggak tahu semalam tangan kamu nyampe kemana. Maksudnya ini kan bisa gosok-gosok kemaluan gitu kan, maksudnya bisa begini macam-macam. Tapi Nabi bilang karena Nabi itu akhlaknya bagus, karena kamu nggak tahu tadi malam ke tangan kamu kemana aja. Nah, setelah bangun kamu dianjurkan untuk mencuci tangan. Kecuali memang keadaannya harus meniscayakan berkata yang jelas, maka Nabi berkata yang jelas. Pasal 29, bersinnya Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW bersin, maka beliau menutupi lisannya dengan kedua tangan. Ketika bersin, misalnya, ditutupi pakai kedua tangan, pakai tangannya. Kadang memakai baju Nabi, dan suaranya direndahkan. Jadi enggak Hasyim itu keras-keras banget, tapi direndahkan. Setelah itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Telah bersin. Nabi Muhammad SAW itu benci kalau suara bersin itu keras, nyaring, terutama di masjid. Semakin enggak suka. Ini tentang bersin Nabi. Itu bayangkan, semuanya dicatat agar kita merindukan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini memperkuat iman. Ada orang, ceritanya Habib Ali Jufri. Hari ini belajar di mana gitu, di luar negeri kan. Dia sudah mau ateis, sudah mau nggak percaya Tuhan. Tapi dia ingat Nabi, nggak mungkin Nabi ini berbohong. Terus dia berpikir gitu. Sampai dia nggak jadi murtad. Pasal 30, canda Nabi. Nabi ini bercanda bersama istrinya. Sering bercanda dengan istri. Bercanda dengan anak-anak kecil. Dan juga orang lain. Tetapi candaan Nabi itu tetap jujur. Nggak pernah berbohong Nabi itu. Candaannya. Misalnya, wahai kamu yang
yang kedua matanya ada hitam-hitamnya gitu. Bercanda. Pasal 31 duduknya Nabi. Nabi Muhammad sering duduk menghadap kiblat. Dan kedua mana? Podek. Dan kedua betisnya sering diberdirikan. Jadi betis begini nih, kan betisnya nih berdiri. Dan dua betis itu di mana? Dipegang. Seperti begini nih. Tapi ini nggak wajib. Kalau di mana? Di Indonesia kan, kalau begitu, kalau sudah menyalahi adat, nggak usah kita bilang sopan. Tapi di sana barangkali itu sopan. Atau Nabi ini memang sangat tawadhu sehingga beliau melakukannya sebagai seorang hamba gitu. Kalau dulu kan masih ada perbudakan. Nabi Muhammad SAW pernah selonjoran. Selonjoran yang tidak mengganggu para sahabat. Pernah selonjoran di tempat yang lebar. Jadi Nabi kalau mengganggu para sahabat itu tidak pernah selonjoran. Jadi kalau selonjoran ketika tidak mengganggu. Ketika selesai sholat subuh, Nabi ini bersila di tempat duduknya, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Duduk bersila kalau setelah subuh. Setelah duduk, jika Nabi ini ingin berdiri, maka membaca subhanakallahumma bihamdikah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih 10 kali atau 19 kali atau 20 kali. Lalu dua tangan atau salah satu tangannya ini begini ya, lalu berdiri, memegang kedua lututnya dan berdiri. Buat apa? Buat berdiri itu apa namanya? Buat bisa berdiri. Jadi begini anunya, Nabi pegang ini satu lalu berdiri atau dua lalu tuh. Ketika untuk berdiri. Kalau berdiri kan pakai begini nih, lalu berdiri kan satu, atau bisa pakai dua begini langsung begini. Nah, lalu berdiri. Pasal ke-32 Majelis Nabi Muhammad. Pasal 31. Hah? Pasal 32. Ya, 31 kan duduknya Nabi. 30-nya candaan Nabi. Pasal 32 Majelis Nabi. Nabi Muhammad SAW itu majelisnya hampir tidak pernah mengeluarkan, ketika berada di majelis, Nabi Muhammad ini tidak pernah mengeluarkan kakinya. Jadi kakinya ditutup. Karena Nabi sangat pemalu. Jadi kaki ini tutup. Ini kan gak kelihatan tuh kan kakinya. Itu Nabi. Karena malu. Dan majelis Nabi itu majelis hilim. Majelis yang penuh dengan malu. Amanah, terjaga, sabar dan tenang, tidak ramai, tidak menyebut orang perempuan dengan sebutan yang buruk, dan tidak ada perkataan-perkataan yang kotor di majelisnya. Pasal 33 berjalannya Nabi. Ketika berjalan, Rasulullah berjalan itu seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Kamu mau kalau turun dari tempat yang tinggi, dengan tinggi begini kan, bukan gimana kamu turunnya? Nah itu turunnya Nabi begitu. Dan tidak menoleh kita turun ketika berjalan. Jadi Nabi kalau berjalan tidak menoleh. Kalau dipanggil
Kan ada tuh di siapa? Di Isra Mi'raj kan dipanggil oleh orang tua nenek kan. Nabi nggak noleh. Kalau lagi jalan. Ditanya siapa itu Jibril? Itu dunia. Untung kamu nggak noleh. Muhammad, kalau noleh itu umat kamu suka dunia. Ketiga, Nabi ini tidak menoleh ke belakang. Dan keempat, di sini ada 10. Pertama, Nabi ketika berjalan seperti turun dari tempat tinggi. Yang kedua, dia tidak menoleh. Ketiga, tidak menoleh ke belakang. Keempat, tidak berkata-kata. Kalau lagi berjalan, Nabi tidak berkata-kata. Keempat, mengangkat kedua kakinya dengan kuat, seakan-akan dibuka dari bumi gitu. Keenam, menapakkan kakinya dengan lembut sehingga sendal Nabi itu tidak berbunyi. Ketujuh, diketahui bahwa perjalanan Nabi itu ketika berjalan itu bukan orang yang lemah dan malas-malesan dari jalannya Nabi. Kadang kan ada orang jalan yang lemah begitu, kayak orang malas-malesan. Kalau Nabi jalannya semangat. 8, tindak kalau berjalan langkah Nabi itu cepat, tetapi Nabi tetap tenang dan tidak terburu-buru, tapi cepat. 9, Nabi ini di antara dua langkahnya selalu berzikir kepada Allah. Jadi berzikir setiap langkahnya berarti. Dan 10, Nabi Muhammad itu ketika berjalan di belakang para sahabat. Kalau orang-orang kan, seorang pemimpin kan di depan tuh. Kalau Nabi di belakang. Nabi bersabda, biarkan belakang saya dijaga malaikat. Para sahabat di depan beliau. Nabi di belakang. Gitu. Kalau tahu ini kan? Pasal ke-34, senderan Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW lagi menyandar gimana? Bersandar. Nabi ini pernah bersandar ke bantal di bagian kiri. Jadi bantal ini kiri kan? Di sebelah sini Nabi bersandar ke bantal begini. Dan bantal itu terbuat dari kulit yang disamak, yang diisi dengan serabut pohon kurma. Kayak kemarin yang alasnya kan begitu juga kan. Nabi Muhammad SAW memberikan bantal yang dibuat alas kepada orang yang bertamu. Jika tamu itu tidak mau, Nabi itu terus memberikan hingga tamu itu mau. Gitu. Pasal 35, cara tidur Nabi. Nabi tidur matanya doang. Sedangkan hati Nabi tidak tidur. Seringkali Nabi ini tidur di atas tikar saja, tanpa apa-apa yang lain di bawahnya. Di bawah tikar itu tidak ada apapun, tidak ada yang membuatnya lembut, tidak ada. Jika tidak ada alas, maka Nabi tidur di atas tanah. Itu padahal Nabi ya, tingkatannya kan paling tinggi Tuhan. Itu tawaduknya Nabi. Kita kalau tanah doang nggak mau tidur, songong amat. Kadang Nabi ini tidur di atas kulit, di atas alas kulit. Dan Nabi tidak pernah mencela tempat tidur. Memang Nabi juga tidak pernah mencela apapun, kecuali memang hal-hal yang kotor kan, diperintahkan oleh Allah untuk dicela misalnya. Sebelum Nabi tidur, beliau bersiwak. Lalu setelah bangun tidur juga bersiwak. Dan Nabi ini tidak tidur kecuali setelah membaca surat Al-Isra, surat Az-Zumar, surat As-Sajadah, dan surat Al-Mulk. Nabi. Lalu Nabi tidur di atas bagian yang kanan, menghadap ke barat.
Dan tidak pernah tidur dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan atau minuman. Jadi selalu dalam keadaan lapar. Sambil berzikir kepada Allah hingga tidur. Berzikir hingga tertidur. Kedua matanya, kalau hatinya kan nggak tertidur. Nabi Muhammad SAW benci tidur sebelum Isya. Kalau sebelum Isya tidak tidur Nabi. Nah, pernah Nabi ini tidur-tiduran di masjid dengan kaki kanan berada di atas kaki kiri, selonjoran. Pasal 36, celak Nabi. Nabi Muhammad SAW bercelak setiap malam. Sebelum tidur, mata sebelah kanan celak 3 kali, mata sebelah kiri celaknya 2 kali, biar ganjil. Itu cara celak Nabi. Pasal 37, bekam Nabi. Nabi Muhammad SAW berbekam di atas kepalanya, berbekam. Dan di antara 2 bahu, juga berbekam di 2 urat leher, dan di depan di atas punggung. Nabi Muhammad SAW berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Dan juga berbekam setiap bulan 1 kali. Dan minum obat setiap tahun sekali. Karena Nabi jarang sakit. Setelah berbekam, Nabi ini memberi bayaran kepada tukang bekamnya. Dah. Bab ke-6 tentang perasaan Nabi. Misalnya perasaan malu, perasaan senang, perasaan susahnya, tangisnya Nabi. Besok malam insyaallah. Ya Allah,